Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Para Podcastnya BPR Saika Parahyangan. Trituan Hijratu Syariah. Alhamdulillah pada Para Podcast episode 2 kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yaitu Bapak Satya Rahadian. Apa kabar Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mas Tommy. Terima kasih atas undangannya. Luar biasa Kita sore ini. tos dulu dong Pak. Siap. Pak boleh dong disapa dulu Sobat Saika Parahyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Para Podcast Parahyangan. Di Kamis tanggal 24 November ini kita bincang-bincang santai mengenai perkembangan teknologi, terutama digitalisasi di HIK Parahyangan. Kita santai aja. Siap. Nah, Pak Satya ini adalah kepala divisi operasional ya Pak ya? Yes, ya, Kepala Divisi Operasional yang membawai operasional, kemudian keuangan dan pengembangan IT. Nah, sebelumnya juga beliau ini pernah bergabung dengan bank-bank besar, jadi kemampuannya dan ahliannya sudah tidak diragukan lagi Pak ya. Mungkin boleh disebutkan Pak pernah ada di bank mana saja Pak? Baik, mungkin perjalanan karir saya berawal di tahun 95 ya, sepulang saya dari Amerika mendapatkan gelar Master of Science di bidang Business Administration. Kemudian saya berkarir sebentar di Pricewaterhouse. Kemudian saya ke Hong Kong Bank, waktu itu namanya Hong Kong Bank ya, belum HSBC, tahun 95 sampai tahun 2000. Kemudian saya berhijrah ke bank lain, ke CIMB Niaga, kemudian terakhir di Bank Republik Indonesia Syariah atau lebih dikenal dengan BRI Syariah, yang akhirnya merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Wow. Jadi karir saya kebanyakan di perbankan. Luar biasa ya Pak. Nah, untuk berkarir di perbankan sendiri apa suatu impian dari dulu Pak atau memang kecemplung aja jatuhnya itu Pak? Jadi karena background saya accounting, saya sebetulnya mendapatkan beasiswa itu dengan harapan saya menjadi seorang accountant. Iya. Nah, seorang accountant yang kerjaannya ngitungin laporan keuangan, terus kemudian cara prediksi laporan keuangan seperti apa gitu. Namun dalam perjalanannya mungkin qadarullah saya tidak bisa berkarir di bidang perminyakan yang membiayai saya, dalam hal ini konsorsium production Pertamina, tapi saya malah berkarir banyak di perbankan. Jadi ya perjalanan hidup mengalir seperti apa adanya, Mas Tobi. Takdir Allah ya Pak berarti ya. Menjadi takdir Allah menjadi banker. Alhamdulillah Pak. Nah sekarang kita kan mau ngomongin masalah teknologi Pak. Ya. Khususnya adalah teknologi yang digunakan atau dipakai oleh BPR Saika Parahyangan ya Pak ya. Ya. Kita tahu nih Pak, BPR Saika Parahyangan adalah menjadi salah satu BPRS terbesar dengan aset 1,3 triliun. Betul ya Pak ya? Betul. Betul. Nah tentunya di dalamnya didukung dengan tim digital dan juga aplikasi-aplikasi yang luar biasa nih Pak. Ya. Sebenarnya teknologi yang digunakan oleh BPRS Saika Parahyangan ini seperti apa sih Pak? Oke. Jadi sebelum kita membahas teknologi apa yang digunakan oleh BPRS HIK Parahyangan, kita harus tahu BPRS itu seperti apa sih, Yep. ya. Lapangan bermain itu kita tuh seperti apa, ya. Jadi kalau kita melihat ekosistem syariah nih, Mas Tommy ya, besarannya. Di bawah itu kita ada yang namanya zakat. Zakat. Ya, zakat itu semua muslim pasti yang kenal yang namanya zakat. Minimal teman-teman setahun sekali zakat fitrah. Betul. Ya kan? Nah, sudah bayar zakat fitrah belum untuk tahun ini? Nah, Mas Tommy. Nah, kemudian ada zakat pertanian. Yep. Kemudian di Islam kontemporer ada yang namanya zakat profesi, ya kan? Selain adanya pajak. Nah, zakat ini adalah potensi, ya. Di bawah itu zakat itu kita ada yang kenal namanya muzaki dan mustahik. Mustahil. Nah, di atas zakat itu ada yang namanya ekosistem masjid, kemudian BMT. Yep. Nah, itu di atasnya lagi, ya. Itu juga pengumpulan duit juga, Pengumpulan dana ya Pak. pengumpulan dana juga di situ. Nah, antara zakat dan BMT ini ada yang namanya garis kemiskinan. Yep. Dimana kalau kita bicara zakat pasti kita harus menyalurkan kepada yang berhak. Ada kalau salah 9 kalau nggak salah. Ada 8 Pak. Ah, Mustahil 8. ya. Ah, 8 mustahil. ya, yang berhak gitu. Nah, di atas itu
baru ada BMT. Nah, di atas BMT baru ada yang namanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah, kemudian BPRS dan Fintech. Wow, fintech ya Pak ya. Nah, di atas itu baru ada Bank Umum Syariah dan di atasnya lagi adalah Bank Investment Syariah. Nah, bangunan ekosistem syariah ini tentunya untuk pengembangan digitalnya beda-beda. Iya. Ya, lapangan bermain BPRS dengan lapangan bermain misalnya Bank Umum Syariah itu pasti beda. Sesuai dengan kapasitasnya. Sesuai berarti, dengan Pak? kapasitasnya. Kita harus tahu diri juga. Iya. Mas Tommy. Lapangan bermain kita di mana? BPRS AIK Parahyangan karena berkantor pusat di Bandung dan sesuai peraturan OJK tidak boleh membuka kantor di luar Wilayah provinsi wilayah kerja Iya. tersebut. Jadi kami lapangan bermainnya di mana? Ya seluruh Jawa Barat. Jawa Barat ya. Dan alhamdulillah kami sudah hadir di 18 cabang. 18 cabang di seluruh kota dan kabupaten Jawa di Barat. Jawa Barat. Nah, dengan hal tersebut baru kita mendesain bagaimana digitalisasi atau pengembangan teknologi yang sesuai dengan PPRS, Oh, ya, siap. yang tentunya bisa mampu menjangkau semua nasabah yang ada di tanah Pasundan atau tanah Parahyangan. Gitu. Jadi teknologi yang diterapkan oleh BPRS AIK Parahyangan memang sudah disesuaikan dengan calon nasabah yang akan ditargetkan, betul ya Pak? Iya. Calon nasabahnya bagaimana? Banyak karena kita BPRS itu banyak bermain di rural, di orang-orang mikro. Nah, kami karena bermain di tempat mikro, kami sangat bergantung sama teknologi yang branchless ya, tidak cabangnya tidak terlalu rumit, tapi kita banyak investasi di misalnya jaringan ya, kemudian mobile banking ya, kemudian CMS, di mana kemudahannya adalah nasabah tidak perlu datang ke kantor. Nah, itu dia. Jadi sekaligus ini ya Pak, mendukung pemerintah ya Pak, tetap Betul, berjaga ya. jarak. Kita menjaga jarak, apalagi sesuai dengan kondisi pandemik sekarang, kita menemukan momentum teman-teman ya. Termasuk kemudian kita punya yang namanya ATM, tapi ATM itu sudah kami kurangin, kita berganti yang namanya CRM. Kenapa? Karena kami tidak mau menggunakan kartu. Jadi teman-teman kalau menabung di BPRS AIK Parahyangan dan akan menarik tunai, kita cukup berbekal dengan HP, Smartphone ya Pak ya. smartphone, nomor yang bisa dihubungi, dan nanti kita akan Kirimin kode OTP, dengan Pak. kode OTP. One Jadi time canggih password, banget ya Pak, ya. BPRS AIK Itu Parahyangan. jauh sebelum bank-bank umum yang lain menerapkan. Jadi AIK Parahyangan sendiri sudah menggunakan cardless ya Pak? Iya, sudah cardless. Jadi cukup membutuhkan nomor rekening, nanti langsung muncul kode OTP untuk penarikan atau store tunainya Pak ya? Betul. Wih, luar biasa. Nah selain dari situ Pak, itu kan teknologi yang saat ini digunakan ya Pak ya. Dan arahnya nih Pak, kita tahu untuk saat ini adalah bank-bank menuju digitalisasi nih Pak semuanya. Hampir mengurangi kantor-kantor cabang mereka. Nah, apakah untuk AIK Parahyangan sendiri akan ke arah sana atau seperti apa Pak? Jadi Mas Tommy, pengembangan IT atau digitalisasi di AIK Parahyangan ini kita ada yang namanya 4 pilar. Yep. Yang pertama, teknologi itu harus fleksibilitas dan aksesibilitas. Apa itu fleksibilitas ya? Fleksibel artinya kita harus mampu menyesuaikan perkembangan zaman ya. Ya, dapat misalnya kebutuhan bisnis ya. Bisnis maunya seperti ini. Saya harus hari ini, jadi kita harus bisa menyesuaikan itu. Jadi kecepatan bisnis harus ditunjang dan kecepatan pengembangan teknologi. Aksesibilitas apa? Kami ingin dijangkau oleh seluruh nasabah yang ada di tanah Pasundan. Termasuk kalau misalnya mereka bepergian ke seluruh Indonesia atau ke luar negeri, kami akan diharapkan kita akan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah tersebut ya, dimanapun, kapanpun ya. Berikutnya pilar kedua adalah ketersediaan ya, terus kemudian performance-nya dan security-nya Mas. Nah, ini terpenting ya, terpenting ini. Ketersediaannya apa? Ya, layanannya harus bagus ya kan, harus bisa kapan saja 24 kali diakses ya. Performanya seperti apa? Tidak boleh ada downtime ya, nggak boleh itu ada ATM rusak, para mobile ngadat ya, jaringan nggak bisa diakses dan seterusnya.
Kemudian yang terpenting adalah sekarang adalah security-nya, keamanan, penerapan manajemen risiko, kemudian IT governance-nya harus kuat. Yep. Nah, pilar ketiga adalah penerapan utilisasi atau pemanfaatan data, Mas. Database. Nah, database. Mungkin teman-teman sudah pernah kenal namanya data analitik, data analis. Nah, kita berkembang ke sana, Pak Tommy ya. Jadi kita ingin data semua yang ada di kita ini kita gunakan semaksimal mungkin bagaimana bisa mengoptimalisasi bisnis dengan data yang kita punya. Misalnya Mas Tommy sudah jadi nasabah BPR SIK Parahyangan 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu mungkin masih SMA Mas Tommy. Nah, dengan data yang ada ini apakah iya 5 tahun sekarang Mas Tommy masih di SMA? Kan enggak. Siapa tahu jadi selebgram. Sudah duitnya sudah banyak. Nah, itu yang harus kita garap. Dan yang terakhir adalah tentunya adalah adaptasi kepada new teknologi. Nah, ini menarik Mas Tommy kalau kita bicara adaptasi new teknologi. Kalau ditanya kita mau kemana gitu. Kita sekarang ada yang namanya, mungkin Mas Tommy pernah dengar namanya digital banking. Betul. Dan digital bank. Nah, itu bedanya apa? Berbeda beda itu. Nah, menurut saya nih, digital banking itu adalah bank-bank yang sudah ada ini tapi menerapkan konsep digital. Ya. Jadi mengarah mengarah ke sana. Tapi konsep banknya tetap banknya kemudian cabang masih ada, tapi mereka menerapkan teknologi yang luar biasa. Mereka menginvestasi kepada jaringan, kemudian kepada software, kemudian hardware dan seterusnya itu agar mempermudah pelayanan. Nah, kemudian berikutnya yang kedua apa? Misalnya digital bank. Nah, digital bank apa? Nah, teman-teman sudah pernah namanya Bank Jago, banknya. Nah, itu benar-benar bank yang digital gitu. Jadi dia mengubah semua bank yang ada di cabang itu menjadi digital. Nah, kalau kami ditanya BPR SIK, nah saya prefer BPR SIK akan menjadi digital banking. Perbankan yang menerapkan full digital. Tapi kita tidak menghilangkan kedekatan dengan nasabah, kan itu adalah sesuatu yang sangat berharga Pak Mas Tommy ya. Jadi kalau misalnya kita tetap menjalin silaturahim, menjalin silaturahim, kita datang ke sekolah, kita datang ke komunitas, kita menyapa mereka, kita sharing, kita kenalkan ke teknologi. Jadi ada sisi edukasinya Pak. Dan juga interaksinya tetap berjalan ya Pak ya. Wih, luar biasa sekali. Dan tentunya kita harapkan dengan teknologi yang akan nanti diterapkan oleh BPR SIK Parahyangan semakin memudahkan user bagi internalnya dan juga nasabah ya Pak ya. Betul. Oke, luar biasa banget. Nah, pokoknya kalau emang teman-teman punya dana lebih, ingin deposito atau tabungan, atau mungkin membutuhkan pembiayaan nih, kita punya banyak sekali pembiayaan ya Pak ya. Betul. Nah, untuk yang lagi terupdate adalah pembiayaan PPR atau pembiayaan pembelian rumah syariah, dan juga kita juga punya gadai betaurahan ya Pak ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah ya Pak ya. Oke Pak Satya, sekali lagi terima kasih banyak nih Pak udah hadir di Para Podcast. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Amin. Terima kasih. SIK Parahyangan tentu semakin maju. Oke Pak, terima kasih banyak. Go digital buat BPR SIK Parahyangan. Go digital untuk BPR SIK Parahyangan. Oke, buat Sobat SIK Parahyangan, kalau emang kamu suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Saya Tommy Jo dan Satya Rahadian. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.